Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan coba melihat, membahas dan mendiskusikan hadis yang ke-13 sesuai dengan mana yang disampaikan. Pada malam ini kita akan bahas hadis yang ke-13 dari hadis Arba'in, hadis 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Sebelumnya tentu kita sudah bahas hadis-hadis, ada dari hadis pertama sampai hadis yang ke-12. Hadis yang ke-13 ini sudah sangat sering kita dengar. Kita lihat dulu hadisnya Bapak Ibu. Hadis ini terkait dengan ukhuwatul iman wal Islam. Ada ukhuwah di dalam iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ats-tsalits 'ashar. Hadis yang ke-13 an ukhuwatil iman wal Islam. Bunyi hadisnya an Abi Hamzah. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan murid beliau Imam Muslim. Jadi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini kan guru dan murid Bapak Ibu. Imam Al-Bukhari itu gurunya, Imam Muslim itu muridnya. Nah, hadis ini bicara tentang ukhuwah. Ukhuwatul Islam, ukhuwatul iman wal Islam. Persaudaraan. Kita akan stratifikasi namanya itu. Kasih level dulu. Level persaudaraan itu awalnya Bapak Ibu ketika kita baru bertemu, lalu kemudian bahkan tidak bertemu pun, itu kita sesama dengan manusia yang lainnya itu selalu panggil, apa panggilannya Bapak Ibu biasanya? Kalau awak jurang lain, kalau bahasa Arabnya apa? Akhi, ukhti, akhun, ukhtun kan? Akhi dan ukhti. Kenal atau tidak, pernah bertemu atau tidak, mereka adalah ukhuwah. Mereka adalah ikhwah kita, saudara kita. Kalau kita menerjemahkan ke saudara, ikhwah kita. Makanya panggilan untuk orang yang kadang-kadang baru awak kenal, bahkan kita belum kenal sekalipun, panggilannya akhi atau ukhti.
teman perempuanku, teman laki-lakiku. Naik kemudian Bapak Ibu, awak kemudian bertamu, bertatap muka, berkenalan, berbincang-bincang, mulai akrab, maka pertemanan itu berubah menjadi sadiq. Yang ikhwah tadi itu berubah menjadi sadiq. Sadiq itu teman artinya. Teman yang mulai kenal, mulai sempat bincang-bincang, lah tanya iko segala macam. Tanya tentang keluarga, tanya tentang pekerjaan, segala macam. Itu namanya kawan. Kawan dalam bahasa Arab namanya sadiq. Itu di atas akh. Lalu kemudian setelah itu dari teman-teman banyak kiranya ada yang akrab. Ada yang akrab, bahkan kama bersama-sama berjuang, bahkan juga bersama, saling memahami, saling mengisi dan segala macam. Maka pertemanan itu meningkat, hubungannya menjadi apa namanya lagi? Sahabat. Kan ladake Bapak Ibu, sahabat. Sahabat itu lah memang batamu lalu berjuang bersama-sama. Bakawan tak sekedar kawan, tapi memang bersama-sama berjuang. Namanya sahabat. Bakawan tapi tidak berjuang bersama, itu bukan sahabat. Itu bukan sahabat. Hidup semasa tapi tidak pernah bertemu, itu juga bukan, apalagi itu bukan sahabat. Kayak Uwais Al-Qarni, hidup semasa dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dia kemudian mengimani Nabi, tapi tidak bisa disebut dengan sahabat Nabi karena tidak berjuang bersama Nabi. Nah, jadi semua orang-orang yang berjuang bersama Nabi itu kemudian disebut dengan sahabat. Di atas sahabat Bapak Ibu ada satu lagi, namanya rafiq. Rafiq namanya. Rafiq itu di atas sahabat. Dan di antara sahabat-sahabat yang banyak itu, yang sampai pada level rafiq hanya satu. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu hanya sampai pada level sahabat, hubungan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya itu hanya sampai pada level sahabat karena memang ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar Siddiq Bapak Ibu bukan hanya sekedar sahabat, lebih dari itu rafiqnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kemudian ayat wa huwa yurafiqu sahibahu. Dia menjadi rafiq bagi sahabatnya, menjadi rafiq bagi sahabatnya. Kapan Abu Bakar itu menjadi rafiq? Ketika Abu Bakar menyumbe lubang Gua Sur. Waktu hijrah itu kan? Waktu hijrah, kemudian malam itu istirahat dulu di Gua Sur. Gua Sur, gua yang sangat terjal, bukit yang sangat terjal didaki lebih kurang 600 meter, tajam batu cadasnya, di dalamnya ada Gua Sur kita kenal. Nah, di Gua Sur itu terjadilah kemudian apa kata Abu Bakar sebelum Nabi Muhammad masuk? Wahai Rasulullah, izinkan saya masuk dulu untuk memastikan bahwa semua di dalam aman. Memastikan di dalam aman, tidak ada hewan berbisa yang akan membahayakan kita. Biarlah mau masuk dulu. Itu resikonya apa Bapak Ibu? Kalau sempat di dalam itu ada hewan berbisa, mati resikonya. Mati. Dan Abu Bakar mau itu. Oh, sekadar mati untuk Rasulullah seperti itu tidak ada masalah. Sahabat-sahabat yang lain kan juga bisa melakukan itu. Sahabat seperti perang Uhud. Perang Uhud, sahabat-sahabat yang lain juga menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan biarlahnya mati asalkan Nabi selamat nyawanya. Tapi ternyata Abu Bakar tidak cukup sampai di situ. Setelah dipastikan semuanya beres, semuanya ditutup lubang-lubang oleh Abu Bakar Siddiq, baru kemudian Rasulullah dipersilakan masuk. Di dalam ternyata sedang di dalam tuh ada satu lubang yang belum ketutup. Kan itu riwayatnya. Ada satu lubang yang belum ditutupi. Nabi sudah istirahat, sudah tertidur di paha Abu Bakar Siddiq. Rasulullah sudah tertidur di paha Abu Bakar Siddiq. Ternyata tada ngalah mengereseh. Tada mengereseh.
Ada riwayat yang menyebut ular, ada riwayat yang menyebut kalajengking, entahlah, wallahu alam. Tapi itu hewan berbisa, hewan gurun berbisa, itu luar biasa Pak Ibu. Hewan gurun itu biasanya luar biasa. Dek kama takwi khawatir Abu Bakar Siddiq. Nah, yang dilakukan Abu Bakar Siddiq Bapak Ibu apa? Bukan membangunkan orang yang tertidur ini. Bukan membangunkan orang yang tertidur ini. Tapi apa? Menyumbe lubang 7 kaki beliau. Nyusumbe lubang kaki itu dek Abu Bakar, sumbe lubang itu dek Abu Bakar jo kaki beliau. Apa resikonya? Yang dalam fikiran Abu Bakar apa Bapak Ibu? Biarlah ambo mati di pantaula asalkan Nabi tidak terbangun dari tidurnya. Itu prinsipnya. Kalau awak punya kawan bentuk itu bah kira-kira tuh Pak. Awak lalu sama-sama di musaji gua. Tiba-tiba masuk ulah. Apa kena? Hah? Lari sewa. Tuh kawan awak bah biasa lah dimakan ulah. Hai kacau. Iko ndak kawan sebana kawan kudu. Iko mencilakuan kawan bentuk iko kumah. Ya. Babu. Hah? Oh, makanan jago. Kalau bantu itu prinsip kawan ya kacau tuh. Kadang-kadang kawan sedang lalu lama tuh bakar rajuan lo kayak Pak. Iya. Ternyata Abu Bakar tidak Bapak Ibu. Nggak namanya menjagoan Nabi doh. Nggak namanya menjagoan Nabi. Padahal menjagoan orang lalu apalah salahnya kan? Menjagoan Nabi kan? Apa salahnya dijagoan si Nabi kemudian keluar kan? Atau kemudian usir ularnya segala macam kan? Ternyata tidak. Dalam fikiran Abu Bakar, biarlah ambo mati di pantaula asalkan Nabi tidak terganggu tidurnya. Tidurnya bukan terancam nyawa, tapi tidak terganggu tidurnya. Itu yang dilakukan Abu Bakar Siddiq. Maka turunlah kemudian wa huwa yurafiqu sahibahu. Dia menjadi rafiq bagi sahabatnya itu. Hanya satu, Abu Bakar Siddiq. Maka wajar dan tidak perlu pula kita cemburu kalau sampai kuburan Abu Bakar dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Abu Bakar itu kan pesanan Nabi, Pak Bu. Kuburan Abu Bakar itu pesanan Nabi. Jadi ketika Nabi akan meninggal, besok kata Nabi, kalau ambo meninggal tuh kuburkan ambo di tampe tidu ambo kah. Itu pesan beliau kan kepada Ummu Aisyah dan kepada anak beliau Fatimah. Kuburkan ambo di tampe lalu ambo kah. Dan siapkan satu kuburan untuk sahabat saya, rafiq saya Abu Bakar Siddiq di samping saya. Jadi kuburan Abu Bakar yang kita lewat di situ, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin. Itu Abu Bakar tidur, Abu Bakar terkubur di situ, berkubur di situ karena pesanan Rasul. Wajar saja. Di dunia hidup mulia bersama Rasulullah, di alam kubur hidup bersama Rasulullah, bahkan nanti juga satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Tapi kan ada kuburan Umar di situ Ustaz. Kuburan Umar itu bukan jatah Umar. Kita bukan merendahkan Umar ya Bapak Ibu. Kuburan Umar itu jatahnya Ummu Aisyah. Kuburan Umar itu dipersiapkan awalnya untuk Ummu Aisyah. Tapi ketika di saat Umar sedang menjadi khalifah, di saat akhir-akhir hayat beliau minta izin kepada Ummu Aisyah supaya diizinkan berkubur di situ. Nah, beda dengan Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar Siddiq itu dipesan Rasul. Begitu mulianya manusia. Makanya wajar. Itu rafiq namanya Bapak Ibu. Rafiq. Dunia, alam kubur sampai hari kiamat selalu bersama. Rafiq. Di bawah rafiq itu sahabat. Di bawah sahabat itu sadiq. Di bawah sadiq itu ikhwah. Yang kita kemudian menyebutnya dengan ukhuwah. Ukhuwah. Ikhwah. Lalu kemudian bergabung menjadi ukhuwah. Kalau dia bergabung itu dalam aturan sesama beragama Islam, bertauhid, maka ukhuwahnya disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau dia bersaudara berukhuwah itu hanya sesama manusia, maka disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah. Kita dengan non muslim tetangga kita berukhuwah. Kita berukhuwah Pak Ibu. Awak tinggal di Siko, tetangga awak di sebelah awak non muslim misalnya kan,
Apakah dia saudara kita? Iya, saudara sesama manusia. Namanya ukhuwah basyariyah. Oke? Nah, jadi bahkan tidak kenal sekalipun, dia tetap juga ikhwahnya kita, saudara kita. Ada saudara kita misalnya di Palestina berteriak Allahu Akbar, sama dengan teriakan kita Allahu Akbar. Mereka adalah saudara kita, berukhuwah kita dengan dia, berukhuwah kita dengan dia. Jadi hubungan kita sampai ke mereka. Oke, tapi kalau sahabat tentu tidak, apalagi Rafiq tentu tidak, Sodik juga tidak, tapi ukhuwah iya. Kita bersaudara. Dengan orang yang ada di komplek ini kita berukhuwah. Dengan orang-orang luar kita berukhuwah. Bahkan dengan orang-orang luar jauh sekalipun kita berukhuwah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke hadis. Dari Abi Hamzah. Abu Hamzah itu sebutan untuk Anas. Anas punya anak banyak malah. Anaknya Anas itu kan didoakan oleh Rasulullah. Jadi dulu Bapak Ibu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, banyaklah sahabat-sahabat memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu berupa hadiah, berupa wakaf, berupa sedekah, segala macam diberikan. Ada yang memberikan harta bendanya, ada yang memberikan hewan ternaknya, segala macam dikasihkan. Ternyata si Malik dan istrinya tidak ada harta yang akan diberikan, tidak ada hewan ternak yang akan dikasihkan. Dia hanya punya satu anak namanya Anas. Diserahkanlah anak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak itu baru berumur 10 tahun. Apa kata Malik dan istri beliau? Wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada engkau. Saya punya anak, dan anak ini saya serahkan kepada engkau untuk menjadi pelayan engkau. Kata orang tua dari Anas ini, diserahkan anaknya Bapak Ibu. Jadi sahabat-sahabat itu ternyata Bapak Ibu dia berlomba-lomba ingin mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa dekat dengan diri melalui diri sendiri, maka dekat lewat anak. Mendekat lewat anak. Jadi yang punya anak itu berlomba-lomba membuat rumah bahkan dekat-dekat dengan Rasulullah. Ada yang membuat rumah bahkan jendelanya dihadapkan, pintunya dihadapkan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk agunonyo, untuk mencari aktivitas Nabi seharian. Untuk mencari kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Yaumun Nabawi. Nah, oleh Malik dia lebih cerdik lagi ternyata. Tidak punya apa-apa, hanya punya anak satu, diserahkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya untuk jadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik penyerahan itu Bapak Ibu, ada misi dari orang tua Anas ini sebenarnya. Supaya apa? Supaya Anas beko bisa hidup bersama Nabi, mendapat keberkahan yang luar biasa, lalu kemudian bisa belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Hebat ternyata orang tua Anas ini. Hebat orang tua Anas ini Bapak Ibu. Nyusarahan anaknya untuk jadi pembantu Nabi, khadimnya Nabi, tapi tujuannya bukan hanya sekedar menjadi khadim Nabi, tapi untuk belajar. Maka banyaklah hadis-hadis kemudian yang berasal dari Anas ini, Anas bin Malik ini. Umur 10 tahun. Tapi kemudian 10 tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. 10 tahun berikutnya. Berarti Anas hidup bersama Rasulullah selama 10 tahun. Ketika Anas diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan Anas ini. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya, anak keturunannya. Itu doa Rasulullah untuk Anas. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Allahumma kthir malahu wa auladahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah keturunan Anas ini. Dan ternyata Bapak Ibu, doa Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kemudian? Anaslah satu-satunya bahkan dalam riwayat disebutkan pemilik kurma yang panen 2 kali setahun. Kurma itu kan panennya sekali setahun, musim panas. Kurma itu panennya sekali setahun.
musim panas. Tapi Anas bisa panen kurmanya 2 kali setahun. Ini hebatnya Bapak Ibu. Itu karena apa? Karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bukan hanya punya harta yang banyak. Anas termasuk orang kaya dari kalangan sahabat akhirnya. Tapi tentu tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, tidak sekaya Utsman bin Affan. Tapi dia punya harta yang lumayan banyak. Bahkan yang paling menarik itu tadi, kebun kurmanya panen 2 kali setahun. Itu riwayat menyebutkan. Nah, kemudian apalagi kelebihan yang diberikan kepada Anas? Punya umur panjang. Ada riwayat yang menyebut Anas ini umurnya 99 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan Anas ini umurnya 101 tahun. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan lebih umur Anas ini. Anas kemudian meninggal di Basrah di umur yang luar biasa panjang. 100 tahun Bapak Ibu, itu kan lumayan itu. Dan ternyata bukan hanya di situ. Ketika Anas meninggal, dihitung kemudian anak cucunya lebih kurang juga 100 orang. Banyak anak cucunya Bapak Ibu. Asia yanglah punya anak cucu sampai 100 orang. Aduh, orang tua ambo punya anak 10. Kami kemudian punya anak pertama meninggal. Orang tua ambo punya anak 10. 5 meninggal, 5 hidup. 5 meninggal sebelum menikah. Masih ketek-ketek. 5 hidup. Yang 5 hidup ko, yang pertama anaknya ampe, yang kedua anaknya ampe, yang kelima, yang kedua anaknya 5, yang ketiga anaknya 3, yang keempat anaknya ampe, yang kelima anaknya 3. Apa tu? Hah? 9. Langsung dihitung ya, Bu. Langsung dihitung. Ya, yang anak yang pertama ko punya cucu 1. Yang nomor 2 padusi punya cucu 3. Yang nomor 3 alun punya cucu. Yang nomor ampe alun nomor 5 apa lagi? Nomor 5 ambo. Beratu ampe mah 23 baru. 23 baru. Kau 100 Bapak Ibu. Luar biasa. Di situ hebatnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabul. Anas bin Malik. Nah, karena dia hidup bersama Rasulullah, dia tinggal bersama Rasulullah. Bahkan Anas juga pernah bicara, juga pernah bercerita, ketika saya mencium tangannya Rasulullah, terasa tangan beliau sangat-sangat lembut, bahkan lebih lembut dari sutra. Ketika saya mencium telapak tangan beliau itu harumnya bahkan lebih harum dari misk, dari kasturi. Luar biasa Bapak Ibu. Itu cerita Anas. Dan di antara hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ini, hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terjemahannya apa Bapak Ibu? Kan hadis kocok wadang kan? Apa artinya tuh? Tidak beriman seseorang sampai dia apa ya? Tidak beriman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu. Di situ pakai huruf li yang menunjukkan milik. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman. Nanti kita lihat la-nya itu sampai di mana batas tidaknya itu. Hatta, tidak dikatakan beriman seseorang itu hatta yuhibba li akhihi, pakai li, sampai ia mencintai sesuatu untuk saudaranya. Begitu kita memahaminya. Sampai ia mencintai sesuatu untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana layaknya dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya. Jadi ketika dia memiliki sesuatu dan dia sangat suka, mestinya dia juga suka ketika orang lain memiliki sesuatu yang sama. Begitu kita memahaminya Pak Ibu, ya. Nah, kita lihat dulu di awal. La yu'minu, tidak beriman. Tapi maksud lughatul hadis itu adalah la yu'minu al-iman al-kamil, tidak sempurna iman seseorang. Begitu dia.
Jadi makna iman itu ada iman dalam kesempurnaannya, ada iman dalam asalnya. Iman dalam asal, kalau tidak beriman sesuai asalnya berarti dia menjadi kafir. Tidak beriman seseorang, kalau yang disebut dengan tidak beriman, kalau yang dimaksud tidak beriman itu asal dari keimanan, maka dia menjadi kafir. Akan kafir seseorang, begitu dia. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah tidak beriman ini dalam kesempurnaannya, fi kamalih, dalam kesempurnaan iman. Maka memahaminya, la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang. Jadi iman itu akan dianggap belum sempurna, Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, sang penyusun hadis Arba'in ini. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhihi li sahih Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, amin. Fi syarhihi, dalam syarahnya ketika beliau mensyarah hadis ini di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi kan pensyarah hadis-hadis Muslim, Bapak Ibu. Kalau pensyarah hadis Al-Bukhari namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Barinya. Nah, Imam An-Nawawi lebih fokus pada hadis-hadis Muslim. Dia mensyarah hadis Imam Muslim. Qala al-Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, Imam Al-Malikiyah bil Maghrib fi zamanih, jama'u adabul khair yatafarra' min arba'ati ahadith. Terkait dengan adab-adab kebaikan seseorang itu ada empat hadis yang perlu diperhatikan terkait dengan adab yang dikaitkan dengan keimanan seseorang itu. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab yang dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, dan seterusnya itu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Wa qauluhu min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan keislaman seseorang yang nanti akan mengantarkan pada keimanannya adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi kalau masih melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti imannya bermasalah. Wa qauluhu la taghdab, janganlah kamu marah. Maka ketika orang yang suka marah-marah berarti imannya bermasalah. Wa qauluhu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini, 4 hadis ini menjadi satu kesatuan standar keimanan seseorang. Baik Ibu, dalam ayat ataupun dalam hadis, kalau Allah dan Rasul bicara iman, pasti nanti akan dikaitkan dengan amal soleh. Pasti akan dikaitkan dengan amal soleh. Yang amal soleh itu sebagai pembuktian keimanannya. Ayat juga seperti itu. Maka ayat-ayat yang diawali dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, maka kalimat setelahnya itu adalah amal soleh sebagai pembuktian keimanan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, maka puasa itu adalah pembuktian imannya. Maka cara memahaminya, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, buktikan keimananmu itu dengan kerjakan amal soleh ini. Apa amal solehnya? As-siyam, puasa. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa, berarti imannya yang bermasalah. Itu dia. La yu'minu. Apalagi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga itu adalah bentuk amal soleh sebagai pembuktian keimanan. Jadi kalau ada orang yang mampu menjaga dirinya tapi keluarganya dibiarkan, atau dia menyuruh anaknya berjamaah ke masjid tapi kemudian dia pulang lagi, kan banyak tuh kan, nyuantan anaknya ke musaji, asal itu pulang balik. Pak nak sholat pak, ambut sholat di rumah katanya kan, berarti imannya sedang bermasalah. Imannya sedang bermasalah tuh Bapak Ibu. Ada yang kayak gitu kan, acali salah di pagi hari Minggu,
Hari Ahad, jangan tananya anaknya apa didikan subuh. Orang sedang azan Bapak Ibu. Orang sedang azan. Nyolah tiba di musaji mantan anaknya. Anaknya masuk musaji, ayo bae pulang balik. Apa salahnya? Nya mungkin sedang berhalangan Ustaz. Yang ngantar laki-laki kok ayahnya kok. Ada enggak? Kalau di sekolah enggak ada kan? Enggak ada. Insya Allah enggak ada. Cuman di luar mungkin ada kan? Ya, kalau di sekolah enggak ada. Di luar. Ya, di luar tuh mungkin entahlah nah, wallahu alam kan. Nah, itu dia. Berarti imannya sedang bermasalah tuh Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena menjaga diri dan keluarga itu satu kesatuan. Satu kesatuan sebagai pembuktian keimanan itu. Nah, itu dia. Nah, kalau kembali lagi ke hadis, kalau Rasul katakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai ia merasa nyaman sesuatu itu ada pada saudaranya sebagaimana ia merasa senang sesuatu itu ada pada dirinya. Jadi kalau ada orang yang iri terhadap nikmat orang lain, berarti imannya bermasalah. Imannya sedang bermasalah itu. Nah, nampak tetangganya sedang membeli TV, kejang-kejang tuh kan. Nampak tetangganya ganti motor, lah pandang surang situ. Nampak tetangganya beli oto, lah pingsan situ. Berarti imannya sedang bermasalah. Imannya sedang bermasalah tuh Bapak Ibu. Nah, jadi standar keimanan itu ukur dengan diri kita. Ukur dengan diri kita. Kalau awak senang punya motor baru, maka mestinya kita juga senang melihat saudara kita punya motor baru. Tapi kalau awak senang punya motor baru, awak lihat tetangga awak punya motor baru, ada raso-raso agak kurang misalnya kan, berarti itu sedang bermasalah tuh. Maka kesempurnaan keimanan itu sedang bermasalah itu. Oke Pak Ibu? Nah, termasuk juga terkait dengan makanan. Nah, ini yang sering juga tuh Bapak Ibu. Ini yang sering juga. Misal, ada hadis Bapak Ibu. Hadis, baca dulu hadisnya. Hadis tentang makan. Makan bersama al-aklu ma'al khadim. Makan bersama pembantu. Makan bersama pembantu, bersama orang yang membantu kita di rumah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amih." Apabila pembantumu, pelayanmu datang membawa makanan untukmu, maka fa illam yujlishu ma'ahu. Kalau awak tidak memungkinkan duduk di dakeknya atau duduk bersamanya di meja itu, maka falyunawilhu uklatan au uklatain. Hendaklah dia menyiapkan, menyisihkan, bukan menyisakan. Ini sering jadi masalah Bapak Ibu. Hendaklah dia menyisihkan uklatan au uklatain. Menyisihkan satu porsi atau dua porsi untuk yang membantunya ini. Disisihkan, bukan disisakan. Tapi yang banyak kita lihat disisakan kan? Lah dihidangkan dek pembantu lah panik masak dari tadi, tang segala macam kan? Lah masak makanan kau didatang di atas meja, tahu-tahu datang bosnya makan, pembantu tidak diajak makan. Lah selesai makan baru diimbau, makanlah lai. Makanlah lai. Berarti yang dimakannya sisa itu Bapak Ibu. Itu sangat menyakitkan. Itu menyakitkan itu Bapak Ibu. Makanya disebutkan itu kan, fa innahu waliyun harrah wa ilajah. Makan bersama pembantu atau menyisihkan makanan untuk, kalau memang tidak memungkinkan kita makan bersama mereka, langsung ambil makanan yang sama itu, sisihkan dulu. Jangan makanan yang lah di dalam mangkok tu lalu kemudian lah awak makan, sisanya tu baru awak kasihkan ke pembantu awak. Tidak.
Kalau ketika itu dilakukan berarti bermasalah. Bermasalah itu. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan? Nah, itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Apalagi kepada orang lain dan pemimpin apalagi. Ada hadis. Walaupun kemudian kata Imam Al-Albani hadis ini dipandang dhaif. Tapi hadis ini memang sengaja disuruhkan, disembunyikan. Hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq di rumah Ummu Ma'bad. Waktu hijrah itu kan Bapak Ibu, waktu hijrah kemudian istirahat di rumah Ummu Ma'bad, yang ketika Rasulullah memerah susu kambing yang dimiliki, kambing kurus yang dimiliki Ummu Ma'bad itu, sampai pada akhirnya Rasulullah mendapatkan apa yang diinginkannya, mendapatkan air susu itu. Orang pertama yang dikasih siapa? Ummu Ma'badnya dulu, pemilik susu itu dulu, pemilik kambingnya itu dulu yang dikasih. Kemudian diambil lagi, diperah lagi susunya, dapat lagi air susu. Siapa lagi yang dikasih Rasul? Abu Bakar Siddiq dulu, sahabat Rasulullah. Kemudian diambil lagi susunya. Siapa lagi yang dikasih? Amir bin Fuhairah, pelayan yang harusnya waktu itu melayani Nabi, Abu Bakar dan Nabi dan rombongan, termasuk Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid itu. Ternyata Amir bin Fuhairah dikasih susu oleh Rasulullah setelah Abu Bakar Siddiq. Kemudian diambil lagi Bapak Ibu air susunya, dapat siapa yang lagi yang dikasih? Abdullah bin Uraikid yang non muslim, penunjuk jalan itu kan rombongannya 4 itu. Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikid. Berempat mereka istirahat di rumah Ummu Ma'bad, dapat susu. Orang pertama dikasih adalah Ummu Ma'bad, baru kemudian Abu Bakar Siddiq, baru kemudian Amir bin Fuhairah, baru kemudian yang non muslim ini Abdullah bin Uraikid. Terakhir baru Rasul minum. Bapak Ibu. Nah, inilah cerminan yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka wajar kalau Anas kemudian tidak merasa menjadi khadim di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia diserahkan menjadi pembantu Rasulullah oleh orang tuanya, tapi Anas tidak pernah merasa menjadi pembantu di rumah Rasulullah karena dimuliakan. Apalagi yang pemimpin-pemimpin. Maka yuk kembali lagi ke hadis yang tadi, ke kisah Rasulullah di rumah Ummu Ma'bad itu. Ini kan pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebenarnya Bapak Ibu. Berharga ini. Apa pelajarannya? Kalau kita punya apalagi menjadi pemimpin kan keluar kalimat dari Rasulullah, Sayyidul qaum khadimuhum wa saqihim wa akhiruhum syurba. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi kaumnya. Wasaqihim, dialah yang kemudian memberi minum. Wa akhiruhum syurba, kalau ada minuman dia orang yang terakhir menikmati minumannya itu. Kalau ada dapat nikmat, dia yang menjadi orang terakhir menikmati nikmat itu. Tapi ternyata kita lihat sekarang justru sebaliknya kan Pak Ibu. Mestinya kalau kita menggali, misalnya pergi kita pemimpin misalnya kan, kita tahu di wilayah yang kita pimpin itu ada potensi daerah yang tersimpan misalnya kan. Di situ ada, kita ambil contoh emas di Papua kan, di Irian. Mestinya yang menikmati emas itu siapa? Pemilik emas, warga yang ada di Papua itu dulu. Seperti Nabi memberikan Ummu Ma'bad air susunya kan. Nah, setelah itu siapa lagi? Baru kemudian sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat yang ikut berjuang itu. Yang ikut berjuang bukan sahabat-sahabat yang ikut berkomplot, bukan. Baru kemudian non muslim, walaupun dia ikut dalam rombongan, baru kemudian non muslim itu. Tapi tetap non muslim itu lebih duluan daripada yang punya kewenangan. Maka mestinya pemimpin itu orang terakhir. Ya seperti di Rempang itulah. Harusnya kan itu kan. Di situ kan banyak uranium tuh. Nah, tapi gitulah Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang berarti ketika sesuatu itu dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasulullah, dia bahkan mengambil alih semuanya, ingin menguasai semuanya, bahkan
kok dapat orang lain jangan dapat andaknya, jangan menerima andaknya, berarti imannya bahkan sedang parah-parahnya. Imannya sedang parah-parahnya itu Bapak Ibu. Oke? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Keimanan seseorang itu akan sempurna ketika ia merasa nyaman melihat orang lain menikmati semua sesuatu yang ketika ia nyaman juga menikmati itu. Kalau ia nyaman, tapi tidak berlaku untuk istri. Kalau istri orang lain kita nyaman pula, itu tidak mungkin. Oke Bapak Ibu. Nah, sampai di situ sajalah dulu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan diberi kekuatan untuk menjaga ukhuwah kita, menjaga ukhuwah kita. Makanya bahasa Nabi adalah bahasa ukhuwah, supaya apa? Supaya merata, tidak memandang agama dan segala macamnya. Pokoknya ketika itu manusia, ketika itu, apalagi ketika itu adalah saudara-saudara kita seakidah, dia adalah saudara kita, maka mestinya kita hidup nyaman bersaudara dengannya. Kita nyaman, saudara kita nyaman. Kita punya sesuatu, usahakan saudara kita juga bahagia dengan sesuatu itu. Itu barangkali, mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.